Tapi ini ada korelasinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai mengelola keuangan, berarti kita bicara bagaimana kita men-planning keuangan keluarga kita, khususnya bagi yang sudah berkeluarga. Nah, Pak, kalau saya belum berkeluarga, apa perlu mengelola keuangan? Oh, perlu sekali. Ya, karena cepat atau lambat kita pasti akan berkeluarga juga bagi yang macam-macam. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, bagaimana sih mengelola keuangan di sebuah keluarga? Bapak Ibu, secara garis besar, setiap keluarga idealnya punya 3 jenis rekening. Ya, ada 3 jenis rekening yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Rekening yang pertama adalah saya sebut dengan rekening saving. Ya, saving kalau diterjemahkan bahasa Indonesia berarti rekening tabungan, gitu ya. Nah, rekening saving ini Bapak Ibu, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari atau kebutuhan jangka pendek. Ya, misalkan untuk bayar listrik, bayar air, bayar uang sekolah, ya, sandang pangan papan seperti itu, atau kebutuhan mendadak, misalkan tiba-tiba musim hujan rumahnya bocor, ya harus renovasi, mobilnya masuk bengkel dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu, berarti rekening saving ini bentuknya rekening yang dimana uang kita gampang untuk diambil. Kira-kira bentuknya apa Bapak Ibu? Rekening gimana? Yang gampang diambil? Rekening bank, setuju ya? ATM ada di mana-mana, betul? Gampang diambil. Di malam hari pun bisa diambil, kan gitu ya? Oke. Nah, tapi Bapak Ibu, kita tidak cukup dengan punya rekening saving. Kenapa? Karena semua orang pasti kepingin hidupnya makin lama makin sukses, betul kan? Makin maju, makin makmur, betul ya? Makanya kita juga perlu punya jenis rekening yang kedua. Yaitu rekening apa? Rekening investasi, ya, invest. Nah, rekening invest ini fungsinya untuk jangka panjang, ya. Jadi dia fungsinya untuk jangka panjang, menggandakan kekayaan kita. Ya, misalkan bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang orang suka invest apa? Dalam bentuk logam mulia. Ada yang suka invest dalam surat-surat berharga seperti saham, obligasi. Ada yang invest dalam bentuk properti, ya. Dan banyak jenis investasi-investasi. Ya, biasanya kalau kita di rekening investasi itu Bapak Ibu, saran saya kalau kita invest dapat untung jangan cepat-cepat dinikmati. Kira-kira dia apa? Diputar lagi, betul ya? Digandakan lagi, ya, dapat untung diputar lagi, diinvest terus, akhirnya bisa berlipat-lipat. Nah, biasanya rekening investasi ini Bapak Ibu kita nikmati. Kapan? Kita nikmati ketika kita sudah punya satu tujuan jangka panjang. Misalkan Bapak Ibu hari ini berinvestasi dengan tujuan besok-besok hasil investasi ini mau dipakai untuk membiayai pendidikan anak kita ketika masuk perguruan tinggi. Karena biaya perguruan tinggi kan besar, ya. Atau mungkin kita berinvestasi untuk dengan tujuan besok-besok mau kita nikmati ketika kita masuk masa pensiun, ya. Atau kita berinvestasi karena kita ingin punya aset tertentu, misalnya kita ingin membangun sebuah bisnis dan sebagainya. Nah, seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, pada umumnya orang di luar sana mereka hanya sadar atau aware dengan 2 jenis rekening ini aja. Punya rekening saving, punya rekening investasi. Nah, banyak orang kelupaan dengan jenis rekening yang ketiga. Banyak yang kelupaan, yaitu rekening apa? Rekening proteksi. Ya. Nah, rekening proteksi ini tujuannya untuk apa? Rekening proteksi ini tujuannya untuk melindungi rekening saving dan melindungi rekening investasi. Seperti itu. Ya, melindungi rekening saving dan melindungi rekening investasi. Menjaga. Jadi rekening proteksi ini fungsinya agak berbeda. Kalau rekening saving tujuannya untuk dinikmati jangka pendek, rekening investasi dinikmati jangka panjang, rekening proteksi tujuannya bukan untuk dinikmati, tapi untuk apa? Menjaga. Ya, menjaga terhadap apa? Menjaga terhadap namanya resiko kehidupan. Ya. Nah, resiko kehidupan itu apa? Ada 3 resiko kehidupan. Yang pertama adalah meninggal. Yang kedua adalah sakit. Ya, yang ketiga adalah cacat. Oke. Nah, hari ini saya tidak akan bahas tentang resiko meninggal, saya tidak bicara tentang resiko cacat, tapi saya akan fokus pada resiko sakit. Oke. Nah, Bapak Ibu, ternyata Pak dokternya sudah hadir, ya. Nanti saya akan lanjutkan sesi saya ini setelah Pak dokter mengisi berbagi informasi bagaimana sih tentang kesehatan ginjal, ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Kasih tepuk tangan dong buat Pak dokter, ya.
Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya dari Budi dari Siloam Hospital Surabaya diberi kesempatan untuk berbicara mengenai masalah ginjal. Dalam hal ini adalah bagaimana kita mengetahui ginjal kita dan bagaimana kita menjaganya. Karena ginjal sudah menjadi isu nasional maupun internasional. Satu dari dampak yang ditimbulkan dari penyakit ginjal, dan kedua adalah angka kematian yang semakin lama semakin tinggi. Pada tahun ini kita ada tema dari Hari Ginjal Sedunia, yaitu menyikapi masalah ginjal dan masalah kesehatan pada wanita. Nah, ini adalah yang berhubungan sama ginjalnya. Hari Ginjal Sedunia di 8 Maret 2018 ini. Jadi Kidney and Women's Health, Improve, Value and Power. Jadi kita melihat ginjal itu harus ngapain sih? Ginjal adalah salah satu organ terpenting dari tubuh kita. Selain jantung, paru, dari atas kita ada otak, mata, terus paru, jantung, hati, limfa, pankreas, usus, dan semuanya. Maka kita harus bisa merangkul. Tujuan kita merangkul adalah untuk kita bisa melindungi, hargai. Dihargai artinya apa? Kita harus bisa mengoptimalkan ginjal. Artinya kita tidak boleh membuat ginjal kita bekerja lebih berat. Dengan cara misalnya kita tidak banyak minum air yang berlebihan, tidak banyak minum obat-obatan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, tidak banyak makan makanan yang enak-enak. Ini ya kayak makanan penyetan, steak, macam-macam yang di luar dari kebutuhan tubuh kita. Dan kita berdayakan semaksimal mungkin kita mengupayakan agar semua yang diperlukan oleh tubuh kita itu dapat dari ginjal kita, bukan disubstitusi dari obat-obatan yang kita minum. Ini Kemenkes pada Hari Ginjal Sedunia menitik beratkan bahwa penyakit ginjal adalah kelainan yang mengenai organ ginjal yang timbul dari beberapa faktor. Bisa karena infeksi. Kenapa bisa sampai infeksi pada ginjal? Paling sering adalah infeksi saluran kencing berulang. Infeksi saluran kencing banyak terjadi pada seorang wanita. Itu hal yang sering terjadi. Tapi pada laki-laki juga bisa. Maka kalau kita mengetahui infeksi, kita kenali gejalanya. Satu, misalnya kita sakit atau nyeri saat berkemih, kencing terasa panas, ada panas sedikit, berarti kita juga ke sana. Tumor, kita tidak bisa menolak terkena tumor atau kanker ginjal, karena semua orang bisa kena tumor tanpa diduga-duga sebelumnya. Kelainan bawaan ini biasanya didapat sejak kita lahir. Itu kita tidak bisa mencegahnya. Kita nggak mungkin menyalahkan orang tua, ibu sih ngelahirin saya sakit ginjal, ada kelainan ginjal, jadi saya kena sampai sekarang. Itu kita nggak bisa. Terus penyakit metabolik ini bisa kita minimalisir, ini bisa kita kendalikan. Diabetes bisa kita kendalikan, hipertensi bisa kita kendalikan. Artinya lifestyle yang bagus membuat ini bisa kita kendalikan. Degeneratif kita tidak bisa, artinya pada seorang tua yang usia di atas 70 tahun, 80 tahun pasti akan timbul masalah. Tetapi kalau kita terkena sakit ginjal umur 80 tahun, meninggal, maka orang ngomong ya wis wayai lah, udah 80 tahun kita nggak bisa apa-apa lagi, itu kan sudah takdirnya seperti itu. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah infeksi sama penyakit metabolik. Tumor bisa dikendalikan enggak? Bisa dengan cara early detection, screening. Jadi kita screening, sering-sering kita melakukan screening, tidak hanya pada ginjal tapi pada tumor yang lainnya. Penyakit ginjal kronis timbul secara perlahan-lahan dan sifatnya menahun. Jadi bukan hal yang membuat kita tersadar bahwa kita sakit ginjal. Kita kalau saluran kencing, biasa deh saluran kencing, ya udah dibiarin aja. Banyak minum alkohol atau banyak makan yang tinggi purin, akibatnya asam urat tinggi, maka dia bisa kena ke ginjalnya. Tapi nggak akan muncul kita makan mie, saya makan bebek hari ini, terus makan seafood besok, makan apa dalam seminggu ginjal rusak, nggak mungkin, pasti dia nggak akan langsung mendadak. Tapi dia pelan-pelan. Karena pelannya itu membuat kita tidak sadar kalau kita ginjal bermasalah. Paling baru ketahuan saat ada pemeriksaan medis check up, medical check up. Jadi pada saat ada misalnya kita bekerja di suatu instansi, setahun sekali dicek, ginjalnya diketahuan.
misalnya ginjalnya kreatinin 1,1, masih 1,1 masih normal nih, padahal kita harusnya sudah hati-hati. Terus tahun depan 1,2 normal, cuma beda sedikit, diterusin makin lama makin naik, baru kita tersadar setelah kreatinin sudah 5. Kalau sudah 5, maka beban buat kita semakin berat, terutama buat ginjal kita. Lalu kenapa ini pada tahun 90 kematian akibat penyakit ginjal nomor 27. Pertama bisa jantung, CA, bla 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 bla, ginjal 27. Tetapi dia naik menjadi ke 18 tahun 2010. Artinya apa? Banyak yang kejadian, banyak bisa satu banyak kejadian mungkin tahun 2090 juga ada, tapi dia mungkin tidak terregistrasi dengan baik, tidak ada pelaporan. Kalau sekarang mungkin bisa, misalnya angka kejadian yang cuci darah tahun 90 sama tahun 2010 berbeda, lebih banyak 2010. Orang akan tanya, kenapa nih dia tahun 90 nggak cuci darah? Karena waktu itu masih belum ada asuransi, belum ada BPJS, belum ada apa-apa. Mungkin tahun 2010 atau sekarang sudah ada mulai zamannya kartu tidak surat tidak mampu SKTM, terus ada Maskin, ada BPJS, maka angkanya menjadi naik. Ini registri tahun 2016, penyakit ginjal kronis terbesar adalah nefropati diabetes, hipertensi, kelainan bawaan, dan penyakit lupus. Jadi yang kita titik beratkan adalah tadi dua hal yang bisa kita kendalikan, satu infeksi, satu penyakit metabolik, diabetes, hipertensi. Ini yang bisa kita kendalikan. Tapi ternyata 2016 angkanya tinggi banget nih, 52 sama 24%. Ya. Lalu Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan tahun 2016 menunjukkan terjadi peningkatan biaya sekitar 13,3 triliun setahun. Artinya angka masyarakat Indonesia ternyata banyak banget yang memerlukan pendekatan dan terapi untuk ginjalnya. Jadi kalau kita berpikiran maju, uang segini kalau dijadikan sebagai prevensi mungkin tidak akan sebanyak ini. Dan kita bisa memanfaatkan, pemerintah bisa memanfaatkan sisa uangnya untuk kepentingan yang lain, sektor pendidikan, yang lain-lainnya. Dia penyakit tropik nomor 2 yang terbanyak adalah penyakit jantung. Orang kena serangan jantung nggak beda jauh sama orang kena ginjal yang terkait sama metabolik. Sering kena serangan jantung terkait sama darah tinggi, terkait sama diabetes, terkait sama kolesterol. Yang menyebabkannya adalah lifestyle yang tidak bagus. Akibatnya dia banyak, maka menjadi beban buat pemerintah. Dan pemerintah nggak mungkin sakit ginjal dibiarin meninggal, kan nggak mungkin. Kalau asuransi juga tadi dari Bunda ditanyain deh, kalau misalnya ginjal di cover apa enggak. Karena kita ada polisnya, dia bisa polis tetap di bawahnya ada yang kecil-kecil di itu, maka itu ada harus kita masuk ke dalam ginjal ini. Lalu ini adalah struktur ginjal, ada saya mengingatkan aja bahwa ginjal ada kiri sama kanan, letaknya berbeda, beratnya pada laki-laki sekitar 125 gram, atau kepala pada wanita juga sama. Terus ini sekitar tahu aja dia ada fungsi ginjal, nefron yang fungsinya sebagai penyaring apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Karena setiap yang kita makan dan setiap yang kita minum maka akan diserap sama tubuh, dari usus akan masuk ke darah, dari darah akan disaring, dibersihkan lewat ginjal dan dikembalikan lagi ke seluruh tubuh dengan darah yang bersih. Ini posisi ginjal, sekedar tahu aja, ginjal kiri kanan yang sebelah karena lebih rendah karena ada hati, panjangnya sebelah sendiri. Kalau kita sakit ginjal biasanya sering muncul orang ngomongnya boyok saya pegel, boyok saya sakit, dan kita hati-hati mungkin sakit ginjal. Lalu apa sih biar kita bisa memberdayakan ginjal, bisa melindungi ginjal dan bisa memanfaatkan ginjal? Maka kita lihat fungsi ginjal. Tadi saya terangkan bahwa setiap yang kita makan, setiap yang kita minum maka akan diserap sama tubuh melalui usus, diserap masuk ke pembuluh darah, maka akan diedarkan ke seluruh tubuh. Maka dia akan dimasukkan ke dalam dimasukkan dari darah masuk ke sel-sel tubuh, misalnya ke otak, ke hati, ke otot, kemana, maka akan dipakai sebagai pembakaran. Setelah gula, protein, lemak dibakar, maka akan menghasilkan zat sisa atau sampah. Maka sampah akan disaring ke ginjal, dan setelah melalui ginjal maka akan kembali lagi darah yang bersih.
Jadi dia menyaring, disaringnya tadi adalah di nefron, di sini disaringnya. Kita lihat ini begitu kecilnya, tapi fungsinya untuk menyaring apa yang kita makan. Jadi normal kita yang hasil saringannya itu keluar berupa kencing kita. Kencing normal sekitar 1 sampai 2 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau berat kita 100 kilo, maka dalam 1 jam kita bisa menghasilkan 100 sampai 200 cc tergantung, tapi minimal 1 cc. Kalau kencing kita normal, jumlahnya normal sesuai berat badan, berarti kita menganggap bahwa ginjalnya masih bagus. Tapi kalau kencingnya sedikit, kita mulai hati-hati. Lalu untuk melakukan hal tersebut, ginjal harus menyaring sekitar 200 liter darah dan menghasilkan 2 liter zat sisa air per harinya. Jadi bisa disebutkan bahwa kita mengeluarkan kencing kita sebanyak 2 liter. Ya benar tadi 1 kilo 1 cc per kilogram berat badan kali 100 berarti 100 cc kali 24 jam ya kurang lebih sekitar 2 liter. Kita bisa bayangkan kita harus menyaring dengan organ yang sekecil tadi sekitar 11 cm, harus menyaring darah per harinya 200 liter. Kali setahun, kali sebulan, kali seminggu, kali apa, maka ginjal kita jelas harus kita lindungi. Jadi kita tidak boleh memberi beban yang berat. Ini adalah struktur ginjal tadi. Kedua, membentuk urin. Urin itu apa sih? Kencing kita itu berisi sampah-sampah dari sisa metabolisme yang harus dibersihkan agar darah yang masuk ke dalam otak yang akan dikirim ke otak kemana ke tubuh lainnya merupakan darah yang bersih, jadi tidak akan tercemar. Urin dihasilkan sebagai penjagaan ginjal. Urin mengandung zat-zat yang sudah tidak diperlukan bagi tubuh. Bila kadar melebihi batas normal, maka menimbulkan masalah. Kita sering temui kalau saudara, tetangga, teman kita yang pernah cuci darah atau ada cuci darah, ternyata dia nggak cuci darah, maka bisa terjadi gangguan kesadaran. Kenapa? Karena sampahnya tadi dalam bentuk urea, amoniak atau air, dia akan bersirkulasi di darah, kena ke otak, maka menjadi gangguan kesadaran. Tadi sebagai penyaring dia membentuk urin. Nah ini tadi ginjal diproduksi, ini darah masuk ke vena, ke arteri masuk, dibersihkan, dikelilingkan, maka hasil saringannya itu yang 200 liter sehari disaring, keluar 2 liter masuk ke urin, dibuang. Jadi kita bisa lihat bagaimana rumitnya ginjal kita dan berharganya ginjal kita. Menjaga keseimbangan air, artinya apa? Pada saat kita misalnya benar nggak sih ginjal mengganggu menjaga keseimbangan air? Gampang, kita minta misalnya Anda nanti sampai rumah, coba deh minum air 3 liter, kencingnya berapa banyak? Aku tak coba minum air 5 liter, kencingnya berapa banyak? Kenapa? Semakin banyak kita minum, maka semakin banyak kencing keluar. Semakin sedikit kita minum, maka semakin sedikit kencing keluar. Tujuan satu adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Cairan dalam tubuh kita bersifat konstan. Itu tergantung dengan kondisi. Pada saat kita berpuasa, maka kencing pagi hari masih jernih. Pada saat sore kencing jadi pekat. Pada saat kita tidur malam jam 10, pagi-pagi bangun, kencingnya pasti akan pekat dan bau pesing. Tapi begitu kita makan, kita minum, maka kencing akan sesuai dengan apa yang kita perlu kita minum. Kalau kita minum air putih banyak, maka kencing akan putih. Kita akan minumnya misalnya kopi, akan bau kopi. Kita minum makan pete, kencingnya bau pete karena tadi disaring, darah itu disaring, maka akan keluar ginjal. Jadi ginjal mengeluarkan 2 liter sehari, air yang dikeluarkan supaya tidak terjadi kelebihan di tubuh. Kalau kita kelebihan, tadi orang sesak nafas, orang perutnya jadi besar, berisi cairan, mukanya jadi bengkak, itu bisa. Lalu mempertahankan asam basa. Jelas asam basa, ginjal ada sistem mekanisme untuk menjaga asam dan untuk menjaga basa. Tubuh kita kadar keasamannya sekitar 7,35. Kalau kita dalam kondisi 7,35, maka tubuh bisa berjalan seperti biasa. Sama kayak mobil, kalau mobil panasnya konstan, maka mobil bisa jalan jauh. Tapi begitu panasnya melebihi garis, dia pasti akan mogok atau akan overheat. Jadi fungsi asam basa diperlukan tubuh kita untuk metabolisme. Asam basa juga dihasilkan dari pembakaran di sel-sel tubuh kita, dan
itu akan dibawa darah, akan disaring, baru kita akan menjadi lebih baik. Kalau asam kita kelebihan asam atau basa, maka akan keluar lewat kencing. Jadi kencing kita tadi satu mengeluarkan urium sama amonia, kedua mengeluarkan cairan yang berlebihan, ketiga dia mengeluarkan asam basa agar asam basanya menjadi normal. Ginjal kita diberikan sifat otonom, yaitu pada kondisi tertentu dia menahan asam, pada kondisi tertentu dia menahan basa. Pada kondisi dehidrasi kita main bola di lapangan terik matahari, maka dia akan menahan cairan agar tubuh kita tidak kehilangan cairan. Jadi fungsinya adalah mempertahankan asam basa. Mengatur kadar kalium dan elektrolit lain. Tubuh kita memerlukan kalium, memerlukan natrium atau orang awam menyebutnya garam dapur, memerlukan elektrolit lainnya seperti Mn, Zn, terus fosfat, itu diperlukan tubuh kita. Kenapa kalium diperlukan? Kalium untuk menjaga kerja tubuh kita menjadi normal. Natrium menjaga kerja tubuh kita menjadi normal. Seperti kuasa mobil, mungkin kalium natrium itu adalah air radiator. Terus yang lainnya adalah oli mesinnya. Kalau misalnya mobil tanpa oli mesin, jalan bisa nggak? Bisa, tapi nggak jauh dan akibatnya harus turun mesin. Jadi kalium mineral yang berfungsi untuk membuat semua sel jaringan bekerja dengan baik. Kadarnya berlebihan maka menimbulkan masalah. Pada saat elektrolit tidak berlebihan, orang bisa meninggal karena terkait sama jantung yang kerjanya cepat, atau orang bisa meninggal karena otaknya menjadi bengkak. Pada saat kalium yang rendah, orang bisa meninggal karena jantungnya kerjanya menjadi lebih lambat. Jadi tubuh kita diberikan kemampuan untuk menjaga stabilitas. Tadi tambah lagi stabilitas elektrolit, setelah sebelumnya asam basa, cairan, urium, hormon. Jelas ginjal menghasilkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk tekanan darah. Tekanan darah kita dibuat stabil 120/70, 120/80. Lalu tekanan darah kita dibuat stabil untuk apa? Terhadap adanya gangguan. Misalnya kita olahragawan terbiasa olahraga, maka tekanan darahnya rendah. Begitu kita pertandingan misalnya basket atau sepak bola, maka tubuh kita kan menjadi panas. Harusnya tensi akan naik tinggi, tapi sama tubuh diredam agar dia tidak terlalu tinggi. Lalu hormon apa lagi? Hormon eritropoietin, yaitu hormon yang diperlukan untuk menghasilkan sel darah merah untuk menjaga kita agar tidak anemi. Terus hormon apa? Pembentuk vitamin D3. Itu penting agar kita tidak terkena osteoporosis, terutama pada usia lanjut. Jadi tambahan adalah ginjal fungsinya sebagai stabilitas hormon yang diperlukan tubuh kita. Lalu penyakit ginjal kronis. Apa sih yang disebut penyakit ginjal kronis? Secara definisi adalah adanya gangguan dari laju filtrasi glomerulus menurun di bawah 30 cc per menit per luas permukaan tubuh. Jadi kalau kita cek di laboratorium, kita selalu cek bun sama kreatinin, maka di bawahnya ada estimated GFR, eGFR. Itu adalah memberikan gambaran bahwa fungsi kita masih baik. Dikatakan tadi awalnya kita tidak memiliki gejala dan pasien akan terlena karena dia tidak apa-apa. Deteksi dini hanya melakukan pemeriksaan rutin, sehingga kita menganjurkan untuk check up kesehatan tidak hanya ginjal tapi diabetes, fungsi hati itu maksimal setahun sekali. Idealnya adalah setiap 6 bulan sekali. Itu kita menemukan keanehan pada pemeriksaan pertama, 6 bulan berikutnya kita cek ada keanehan lagi atau tidak normal, maka kita segera berobat. Jangan dianggap oh nggak apa-apa nih, paling cuma kecapean, aku nggak tidur atau aku habis kerja berat. Jadi perbedaan 2 kali, maka kita harus hati-hati. Penyakit ginjal kronis, bila dia sudah masuk ke kronis, maka akan muncul keluhan lemah, bengkak, lesu. Jadi kulitnya pucat, rapuh dan gatal, ada darah tinggi sama gagal jantung, menimbulkan sesak, menimbulkan mual, muntah dan penyakit saluran cerna. Pada ginjal ada buang air kecil menjadi merah karena pembuluh darah. Pada saraf penurunan kesadaran kejang, darah anemi. Ini semua adalah cerminan dari gangguan fungsi ginjal. Tadi dikatakan fungsi ginjal untuk penyaring racun. Kalau dia nggak disaring, maka
tubuh menjadi lemas. Dia sebagai keseimbangan air, kalau misalnya nggak disaring dia menjadi bengkak. Dia keseimbangan elektrolit, kalau dia gangguan maka menjadi lesu. Kulitnya pucat karena dia anemik, karena tadi ginjal fungsinya sebagai hormon. Jantung, hipertensi tadi sudah dijelaskan, payah jantung karena hipertensi yang dalam long standing hypertension, maka dia menjadi kardiomegali, hipertrofi dari otot jantung, akibatnya dia payah jantung. Sesak, asam basa, gangguan sesak, cairan gangguan sesak. Jadi ini adalah refleksi dari ginjal kita yang sudah mulai ngadat, yang sudah mulai terganggu. Lalu gimana cara pengobatannya? Pengobatan yang paling utama dari ini semua adalah pencegahan. Selama kita bisa prevention, itu yang utama. Kalau kita sudah terlambat atau sudah kaset, sudah kandung, maka kita lihat mengobati penyakit dasarnya. Penyakit dasar diabetes kita obati diabetes, penyakit dasar hipertensi kita obati hipertensi. Tetapi yang harus kita ingat adalah hipertensi maupun diabetes dia harus minum obat seumur hidup. Kalau diperiksa normal bukan berarti kita sembuh, sehat, enggak, tapi terkendali. Begitu obat jadi stop maka akan muncul. Lalu dia terhadap protein. Kenapa? Karena protein itu sifatnya merusak ginjal. Jadi kita harus rendah protein. Artinya pada saat kita makan, misalnya makan pagi sama ayam goreng satu ya sudah, lapis sama ayam goreng. Siang kita makan ikan satu, misalnya ikan bandeng atau potong ya sudah, itu yang kita makan. Malam kita makan misalnya telur ya sudah satu aja, jangan pagi ayam sama tahu tempe, siang ikan sama bakso, malam misalnya telur sama udang, maka itu akan kelebihan protein, akibatnya ginjal menjadi mudah rusak. Pembatasan cairan sama elektrolit tadi, kita karena ingin sehat ginjalnya, kita over minum air, katanya banyak minum air membuat ginjal menjadi sehat. Itu belum tentu. Jadi air yang banyak diminum bukan membuat sehat, tapi bisa saja tambah dia sakit. Terus elektrolit, kita ada minuman yang mengandung elektrolit yang katanya bagus buat tubuh kita menjaga keseimbangan elektrolit. Padahal tanpa minumnya elektrolit sendiri, tubuh kita sudah memiliki keseimbangan. Jadi kita nggak perlu berlebihan. Mencegah dan mengobati komplikasi. Jelas begitu Anda melihat di kencing kita pas pagi kok berbuih ya, pas siang kita kencing berbuih lagi, jangan-jangan kita ada masalah, maka kita cepat berobat ke dokter dimanapun dokter yang Anda percayai. Lalu kalau misalnya semua itu dicek, waduh kok dicek ginjal kita udah jelek ya, misalnya kreatinin naik-naik terus, dari kasih obat apa naik-naik terus, ya sudah, berarti kita harus, tujuan adalah terapi pengganti ginjal atau replacement terapi. Tujuannya apa terapi pengganti ginjal? Dari namanya pengganti ginjal, maka kita menggantikan fungsi ginjal yang bisa digantikan. Apa aja fungsi ginjal yang bisa digantikan? Satu, cairan, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, terus keseimbangan elektrolit, itu yang kita bisa gantikan. Dengan cara apa? Maka terapinya yang pertama adalah cuci darah. Ini menjadi momok yang menakutkan buat kita semua. Kalau sudah Anda cuci darah sekali karena penyakit ginjal kronis, maka Anda cuci darah seumur hidup sampai dengan kita meninggal. Ini cuci darah. Nanti Anda bisa tanyakan kemudian apakah cuci darah di cover seumur hidup. Tapi yang jelas pemerintah berkomitmen bahwa cuci darah itu di cover seminggu 2 kali. Jadi dari BPJS itu sudah mengcover ini, mengcover cuci darah. Cuci darah kita yang kotor karena ginjal tidak bisa menyaring, dimasukkan ke dalam mesin, terus oleh mesin dibersihkan. Setelah bersih, darah dikembalikan lagi ke tubuh, sehingga darah yang masuk adalah bersih. Tapi ini adalah bersifat buatan manusia, sehingga hasil penyaringannya tidak sebaik ginjal kita yang asli. Yang kedua, penyaringan ini berlaku seminggu 2 kali, misalnya Senin sama Kamis. Terus Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, siapa yang nyaring? Gak ada. Si racunnya akan menumpuk di tubuh kita. Kalau kita punya ginjal yang bagus, maka setiap hari kita akan menyaring terus. Yang 200 liter tadi disaring terus sampai bersih. Nah kalau ini cuma 2 kali. Akibatnya ya dengan sendirinya kualitas hidup si pasien akan turun. Satu, karena penyaringannya nggak bagus, karena ini baru manusia dan cuma seminggu 2 kali. Terus kedua, pasiennya akan merasa jenuh. Misalnya, kita berpikir bahwa kalau Anda misalnya ada di sini diinapkan di hotel sini terus, oke, Anda boleh nginap di sini.
Tapi syaratnya nggak boleh keluar ya. Makan keluar boleh, tapi setiap makan harus dari hotel. Dalam jangka waktu seminggu pasti kita akan bosan makan di sini. Aku mendingan makan di depan, ini lebih enak. Walaupun harganya murah, seminggu makan di sini mungkin hari pertama enak, hari kedua masih enak, hari ketiga kita mulai kok bosan ya. Keempat, kelima terus saya dikasih makan di sini malah nggak dimakan karena Anda sudah bosan. Apalagi pasien ini, misalnya dia terkena sakit ginjal umur 40, dia usianya sampai dengan 70 tahun, maka 30 tahun dia harus cuci darah seminggu 2 kali. Mau pergi-pergi dia jelas nggak bisa, mau jalan-jalan ke luar negeri, liburan dia nggak bisa karena harus cuci darah. Kecuali kalau diberikan gratis, karena kalau kita cuci darah di luar dia lebih mahal. Kecuali kalau yang muslim misalnya haji atau umroh di Mekah sama di Madinah gratis untuk cuci darah. Jadi, teman kita kan tidak bebas, artinya harusnya kita bisa beribadah karena kita mau cuci darah, maka kita harus masuk rumah sakit 5 jam cuci darah bersih untuk keluar. Ini pengganti pertama adalah hemodialisa. Yang kedua adalah peritoneal dialisa. Kita memasukkan perut kita memiliki ruangan yang cukup untuk menyaring ginjal kita. Nanti kita masukkan air ke sini, terus dalam nanti 4-6 jam kita keluar lagi, kita bersihkan, terus kita masukkan lagi yang baru, kita keluar lagi seperti air kencing. Ini bisa dilakukan setiap hari. Kualitas hidupnya lebih baik ini peritoneal dialisa dibanding hemodialisa pada awalnya. Dengan berjalannya waktu, rongga peritoneum atau rongga perut kita lama-lama menjadi kaku. Karena kan terpapar cairan terus. Dengan terpapar cairan dia menjadi kaku, akibatnya dia tidak bisa menyaring lagi. Saringannya menjadi keras sehingga dia tidak bisa menyaring lagi. Akibatnya fungsinya terganggu, maka dia kembali lagi ke hemodialisa. Yang kedua, gak enaknya adalah kita harus bawa cairan. Pergi beli pun bisa, tapi Anda harus membawa 1 koper atau 2 koper berisi cairan dialisan. 1 kali cuci darah, 1 kali prosedur itu sekitar 2-3 liter, tergantung orang besarnya seberapa. Anggaplah kita 2 liter masuk, maka kalau 2 liter masuk dia sehari harus 4 kali ganti, maka 8 liter. Satu hari kita bawa 8 liter air. Berarti kalau kita mau pergi seminggu, 8 kali 7, 56 liter kita bawa. Kita beban bagasi kita adalah 56 kilo. Karena itu untuk mengganti cairan aja. Kalau di luar negeri ada, bisa, cuman harganya jauh lebih mahal. Jadi akibatnya apa? Kita keluar uang lagi. Yang ketiga adalah transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal memang memberikan harapan yang baik, tetapi kita masukkan ginjal orang lain ke tubuh kita. Akibatnya kita harus mencari kecocokan ginjal yang kita terima, dan itu tidak mudah. Even itu sama anak kita sendiri. Jadi misalnya anaknya sakit, ginjal ayah atau ibunya didonorkan, belum tentu cocok. Kalau misalnya sama keluarga kandung nggak cocok, kita nyari orang lain, cari belum tentu cocok juga. Dulu rame jual beli ginjal, dijual 500 juta 1 miliar, tapi belum tentu cocok juga. Itu satu. Kedua, operasinya sulit karena kita akan memasang ginjal baru. Jadi kalau transplantasi itu bukan ginjal yang sakit diambil, enggak, tetapi ginjal yang sakit 2 itu tetap ada, kita masang ginjal baru. Kita harus membuat pembuluh darah baru, dialirkan ke ginjal yang transplantasi, terus ini dibuat saluran baru ke kencing, ke kandung kemih, agar ini berfungsi lagi. Transplantasi ini rejection, gagal, ini harus diangkat, kita ambil baru lagi dibuat sini. Yang ketiga adalah karena kita masukkan organ orang lain, kemungkinan ditolak, maka kita harus minum obat-obatan menekan sistem imun kita atau imunosupresan. Kapan? Berapa lama? Minumnya setiap hari sampai seumur hidup. Karena selama hidup kita ada ginjal orang lain yang ada di tubuh kita. Harganya juga kembali mahal. Kalau misalnya uang tidak masalah, bukan hanya harga, kita menekan sistem imun kita, akibatnya daya tahan tubuh kita menjadi turun, kita mudah sakit. Orang yang harusnya nggak kena, misalnya kita barengan, kita nggak flu, tapi yang transplantasi akan flu, dan dia resikonya menjadi lebih besar kalau dia sakit, karena penyembuhannya menjadi lebih sulit. Jadi ini. Lalu efek tadi hipertensi, kita sudah tahu bahwa hipertensi adalah ini tekanan sistoliknya lebih dari 90 dan diastoliknya lebih dari 90. Kenapa?
Tadi hipertensi dipengaruhi oleh hormon yang ada dari angiotensin yang tadi saya jelaskan. Ini ginjal yang fungsinya sebagai penyaring sampah. Jadi kita harapkan take home message ini adalah kita bisa ada semua dan saya sendiri bisa memahami, mengerti dan kita merangkul ginjal kita sendiri, merangkul ginjal orang lain, dan arti kata kita memberitahu kamu jangan ini dong, kendalikan hipertensi dong, kendalikan diabetes, minum obat seumur hidup nggak apa-apa, yang penting ginjal kita baik, kualitas kita baik, dan yang penting adalah motivasi kita untuk apa, kita hidup sehat untuk apa. Misalnya untuk orang tua, apakah kita tidak ingin melihat anak kita menikah, kita tidak ingin melihat punya cucu yang sekolah, kalau kita masih muda apakah nggak ingin karir kita nanti terhambat, misalnya kita kerja di pemerintah gagal ginjal, pasti karir kita tercolek, walaupun kita pintar sepintar apapun tapi kita penyakitan digeser sama orang yang bodoh, dalam tanda kutip ya bodoh, nggak pintar tapi dia sehat, itu akan mudah mendidik. Orang pintar kan cukup diajarin terus sama lama jadi pintar, tapi kalau orang pintar sakit pasti akan menjadi beban biaya. Kalau Anda kerja di perusahaan swasta, jelas dengan mudah Anda akan didepak dari perusahaan itu karena Anda penyakitan. Perusahaan akan rugi kalau menjadi Anda, sehingga ngambil orang baru yang kemampuannya sama atau di bawah Anda tapi dididik dengan baik, dia menjadi lebih bagus. Ya, dari saya segitu aja. Semoga menjadi pengetahuan kita dan kita bisa memilih kebaikan. Oke, Bapak Ibu, saya persilakan karena waktu 2 pertanyaan aja. Ya, satunya, udah? Belum ada. Terima kasih dokter. Tadi dokter sudah sebutkan bahwa ada hubungannya antara hipertensi dan sakit ginjal. Yang ingin saya tanyakan, hipertensi menyebabkan sakit ginjal atau ginjal menyebabkan hipertensi? Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya banyak sih, tapi ya saya batasin aja. Bagaimana kita membedakan buih urin kita pada pagi hari dengan udara yang terperangkap di dalam urin kita itu yang sulit membedakan. Bagaimana caranya kita membedakan orang yang atau gangguan ginjal kita melalui urin yang melalui buih yang dihasilkan oleh urin kita. Itu aja. Terima kasih. Ya, jadi antara ginjal sama hipertensi itu seperti lingkaran setan. Tadi hipertensi menyebabkan ginjal, kenapa? Karena hipertensi menyebabkan aliran darah menjadi lebih cepat, lebih keras, dia kena ke jantung, maka jantung terjadi tadi ototnya kayak kita kalau sering olahraga fitness, maka otot kita menjadi kekar. Kalau kekar bagus, tapi kalau jantung ototnya membesar, malah dia kerjanya tidak maksimal. Kadar performa akan turun, aliran darah ke ginjalnya dia akan berkurang, kemudian ginjal mengalami hipoperfusi sampai iskemik karena kekurangan pasokan darah dan oksigen sama nutrisi. Itu dari berkait sama jantungnya dari hipertensi. Yang kedua, hipertensi sendiri mengalami aliran menjadi cepat. Dengan aliran menjadi cepat, sama kayak bapak petugas tol, kalau nggak ditutup palangnya, kira-kira kita bisa bayar nggak? Bisa nggak ada palang nih, kan mungkin ada juga yang nakal langsung lewat. Jadi yang bayar tol cuma berapa orang, sementara yang lewat banyak. Jadi kalau aliran ginjal tensi cepat, tensi tinggi, aliran cepat, maka ginjal juga akan terganggu. Gitu. Jadi itu menyebabkan kekurangan darah, kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, lama-lama ginjalnya rusak. Kalau dia dari ginjal dulu misalnya terkena infeksi atau ada batu ginjal, ginjalnya rusak, maka tadi ada gangguan di hormonal, yaitu hormonal renin-angiotensin yang fungsinya adalah untuk stabilisasi tekanan darah. Dengan sendirinya dia terganggu, maka tensi tinggi. Nah, untuk mengetahuinya gimana? Kalau dari ginjalnya yang rusak menimbulkan hipertensi, kita tinggal cek aja ada nggak kardiomegali atau jantung membesar, diketahui secara ronsen atau ECG. Kedua, matanya gimana sih? Ada yang kita sebut retinopati hypertension. Jadi mata pembuluh darah mata kita membesar atau menebal terkait dengan tekanan darah. Kalau kita temukan itu, berarti hipertensi yang menyebabkan gagal ginjal. Tapi kalau kita nggak menemukan apa-apa, kita hanya tiba-tiba darahnya tinggi, maka gangguan ginjal itu yang menyebabkan ke hipertensi. Ya, jelas apa?
Ya, jadi kita itu hati-hati. Jadi kayak untuk lingkaran setan. Yang kedua, gimana sih kencing kita terkait buih atau protein? Ya, kalau dia buih, maka kita diamkan si kencing itu yang berbusa akan cepat hilang. Jadi akan apa kayak kita kalau ngocok air misalnya berkarbonasi sama enggak dikocok kan akan apa ada gelembung-gelembung. Nanti lama-lama dia akan hilang. Tetapi kalau dia terkait sama protein, maka dia tidak akan hilang, lama hilangnya. Kita ketahuan dari mana? Lakukan pemeriksaan urin lengkap. Screening awal. Dari urin lengkap kita bisa melihat apakah ada albumin atau tidak, apakah ada titul albumin atau tidak. Itu ada, tapi ginjalnya pasti bermasalah. Itu harus dibuka lebih lanjut. Ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ayo Bapak Ibu. Oh ya. Silakan. Terima kasih Pak waktunya. Bapak untuk keseharian itu paling tidak minum air putih 2 liter ya? Air putih biasanya kita lihat satu, kita kerja apa. Kalau kita kerja di lapangan maka membutuhkan air banyak, minimal kita butuh sekitar 30 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau berat badan kita 100 maka kita butuh 3 liter air. Itu tapi kan berat badan kita nggak 100 ya, sekitar 50, berarti tinggal dibagi 2, berarti sekitar 50 sekitar 1,5 liter, jadi sekitar itu. Tapi yang diingat bahwa air yang diminum bukan air yang kita minum bergerak 3 liter, enggak. Tetapi kita harus melihat semua air. Artinya apa? Saat kita masak nasi ada airnya, saat kita masak sayur ada airnya, saat kita masak puding ada airnya. Jadi semua air yang masuk itu adalah total air, bukan air yang diminum. Oh, jadi berarti persepsi orang pada umumnya itu keliru ya? Iya, yang air itu 3 liter, ya udah aku minum air 3 liter. Iya. Ini yang saya tanyakan, air yang diminum kita itu haruskah air putih biasa seperti air mineral ini, ataukah terdiri dari seperti es itu juga termasuk kategori air? Ya, air yang disebutkan adalah es. Jadi idealnya kita minum air putih. Tetapi pada kasus tertentu kita minum susu itu boleh, dan susu tidak boleh banyak-banyak. Misalnya yang suka fitness kadang suka ada susu protein tinggi, hati-hati ginjalnya akan bermasalah. Terus ada yang suka minum berkarbonasi, itu juga jangan sering-sering. Minum minum manis juga jangan sering-sering. Jadi idealnya kita minum air putih, cuman air putih ada air yang biasa. Air yang biasa bukan air yang air mineral, tapi ada air yang misalnya air yang basah, air apa enggak, karena ginjal kita memiliki kemampuan untuk keseimbangan asam basa. Jadi kita saya sendiri belum pernah menemukan bahwa air basah itu memberikan hasil yang baik. Yang jelas adalah selama ginjal kita bagus, maka kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan kehilangan asam basa. Untuk minuman yang sejenis susu yang sejenis Anlin gitu ya untuk osteoporosis, saya pernah dengar kalau minum atau mengkonsumsi susu Anlin itu kalau terlalu rutin itu juga akibatnya jelek. Apa itu berpengaruh juga sama ginjal kita? Kalau susu jelas terhadap ginjal adalah proteinnya berapa banyak. Kalau kita artinya sudah makan kebutuhan protein terpenuhi, maka kita susu, kalau kita konsep dulu sampai sekarang pun juga 4 sehat 5 sempurna kan susu sebagai pelengkap. Tapi kalau kita makan kita udah 4 sehat, maka kita sebenarnya tidak perlu susu. Artinya susu buat apa sih kita makan atau minum susu? Apakah kebutuhan kalsium itu bisa kita penuhi dari daging, terus telur, terus ikan-ikan itu bisa terpenuhi. Terus kalau bisa protein kita bisa dapatkan dari sana. Kecuali kalau kita tidak bisa memenuhi, maka kita tambahkan susu. Kembali ke Anlin, bahwa kita harus tahu berapa kadarnya. Kita jangan terperangkap oleh stigma dari iklan. Tidak semua orang bisa minum Anlin. Susu yang terbaik adalah susu yang kalau kita minum tidak menimbulkan masalah apa-apa, tidak menimbulkan diare, tidak menimbulkan mules, tidak menimbulkan mual, tidak menimbulkan muntah. Saya minum susu susu bendera, nggak apa-apa. Saya ganti Anlin atau Anlin Gold jadi diare, maka itu nggak bagus. Saya ganti Hilo yang tinggi kalsium, itu juga tidak baik.
Artinya di sini bahwa susu itu tergantung dari kemampuan kita. Karena kita takutnya ada intoleran laktosa, maka susu yang misalnya diminum jadi diare. Jadi kalau saran saya, susu oke, boleh diminum tapi sehari sekali. Dan usahakan kita kalau bisa buat susu, jangan kita buat susu sekarang nanti diminum siang, jangan. Jadi harus segera mungkin. Terakhir, saya pernah sakit punggung. Itu katanya kurang air minum. Terus kemudian ibu saya pun juga pernah sakit punggung, itu juga sampai diinjek. Jadi ibu saya itu sampai tidak bisa jalan, nggak bisa bangun sendiri. Akhirnya ada informasi kalau seperti itu memang ginjalnya yang kena, kemudian dilarikan ke dokter Dharma Husada Blok U. Itu ada dokter yang berani nginjek, jadi sekali suntik itu kena berapa, kemudian langsung sembuh. Itu apakah ada efeknya, dokter? Terima kasih. Kalau kita back pain atau flank pain, kita nyari di sini, maka kita harus melihat organ apa sih yang ada di sana. Satu, mulai dari luar, kulit. Kulit juga bisa menimbulkan nyeri. Misalnya kalau kita pernah kena herpes zoster yang satu garis gitu, walaupun kita sudah sembuh, kadang dia akan suka nyeri. Maka tapi nyerinya ada satu garis. Itu satu, kulit. Kedua, ada muskuloskeletal, otot dan tulang. Kita lihat ada kelainan apa. Di sini ada tulang belakang, dan itu sering penyakit rematik, dia berhubungan dengan nyeri itu. Jadi kita lihat itu. Yang ketiga, organ dalam. Di dalamnya ada ginjal, ada usus, ada lambung, ada empedu, ada hati. Dan kita lihat mana sih yang mana. Kalau dia sakit ginjal, cuma suntik sekali sembuh, kita tanda tanya. Kayaknya nggak mungkin deh disuntik apa. Paling yang kita suntik di praktek-praktek umum adalah painkiller, menghilang nyeri. Berarti kalau disuntik hilang, selama obat itu bekerja, obat itu ada di tubuh kita, maka jadi hilang. Tapi kalau obat itu sudah habis, maka dia akan kambuh lagi. Jadi kita nggak mending suntik, balik lagi, suntik, balik lagi, suntik, balik lagi. Jadi kita harus lebih lanjut. Apakah kita ada kelainan di tulang belakangnya? Apakah ada kelainan di tulang panggul sini? Kalau misalnya ginjal, biasanya berhubungan tadi kata Bapak tadi, yang kita kencingnya menjadi berbuih, kita kencingnya menjadi merah, atau kita sering infeksi kencing, atau kita mungkin ada batu dan itu bisa menimbulkan nyeri di daerah pinggang. Oke, luar biasa ya dokter. Terima kasih atas edukasinya. Saya minta Ibu Fitria maju ke depan untuk memberikan souvenir. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan informasi mengenai Project Differential. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Masih semangat? Oke, saya akan sampaikan dengan kompak ya, itu supaya Anda tidak pulang terlalu larut. Nah, Bapak Ibu, Anda sudah dengar informasi panjang lebar dari dokter bagaimana tentang kesehatan ginjal ya, dan sakit ginjal itu seperti apa. Nah, tentunya nanti saya akan apa korelasinya ya dengan topik yang mau saya bawakan. Tadi udah saya jelaskan tentang bahwa sebuah keluarga idealnya punya 3 rekening, betul ya? Rekening ketiga disebut dengan rekening proteksi, di mana fungsinya adalah menjaga rekening saving dan rekening investasi kita terhadap resiko sakit kritis, resiko kehidupan maksud saya. Nah, hari ini kita akan kerucutkan topik kita di masalah sakit kritis. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan fokus pada topik sakit kritis. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dengar kata sakit kritis,
pasti yang untuk kita terbayang pasti penyakit-penyakit yang bukan penyakit ringan, betul nggak? Ya, mungkin kita sudah tahu lah akrab dengan istilah-istilah ini, stroke, jantung, gagal ginjal tadi baru kita bahas ya, cancer. Ini nggak ada penyakit murah, betul nggak? Katanya orang miskin nggak punya sakit ini, ya ini sakitnya orang kaya katanya begitu ya. Nah, kenapa? Karena identik sakit-sakit ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, kita lihat beberapa fakta ya, fakta-fakta seputar sakit kritis seperti apa. Oke, nah ini ada beberapa fakta yang mengejutkan. Yang pertama adalah ternyata sebuah organisasi internasional WHO ya, organisasi kesehatan internasional melakukan survei, ternyata penduduk Indonesia ini 90% penduduk Indonesia yang meninggal itu disebabkan oleh sakit kritis, 10%-nya karena hal yang lain ya. Nah coba Anda ingin baik-baik, orang yang pernah Anda kenal dan hari ini sudah tutup usia, mayoritas meninggalnya karena apa? Kira-kira cocok kan? Ya, kalau saya pribadi kok kayaknya cocok ya, ya seputar-seputar kalau nggak stroke, cancer, jantung, betul ya, gagal ginjal. Nah, terus kemudian fakta yang lainnya apa? WHO ngomong bahwa 30% dari 58 juta kematian di dunia itu disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan ternyata penyakit jantung lebih tinggi terjadi pada wanita. Ya, nah ini sumber-sumbernya dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian apa lagi? 1 dari 5 kematian di Indonesia disebabkan oleh stroke. Ya, stroke apa ya? Ya. Kemudian apa lagi? Perokok 23 kali lebih berisiko terkena kanker paru-paru. 70% kasus kanker ditemukan pada tingkat akhir. Ya, ketahuan itu kaget, tiba-tiba udah stadium 3, stadium 4.